Pendekar Pedang Bab 240-243. Setelah Lin Yanqi membawa Su Qing kembali ke grup Nianqi, Qin Fan segera pergi ke rumah Cheng sendirian. Keluarga Cheng, di aula. Cheng Qiang duduk dan menjadikan dirinya dahongpao yang enak, menikmatinya dengan santai. Tiba-tiba, bawahan petugas kebersihan bergegas masuk. "Tuan Cheng, seorang anak laki-laki memanggil di pintu dan meminta untuk menemukanmu." Cheng Qiang berhenti sebentar dengan tangan memegang cangkir teh, tanpa panik, seolah dia tahu Qin Fan akan datang. "Hehe, dia datang lebih awal dari yang kuharapkan. Biarkan dia masuk." "Iya." Setelah beberapa saat, Qin Fan berdiri di aula rumah Cheng, memandang pria besar dari Jiangbei. Cheng Qiang mengangkat kepalanya dan melirik Qin Fan, lalu melanjutkan membuat teh, dan berkata dengan tenang, "Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke tempatku?" Qin Fan berkata dengan tenang, "Bunuh kamu." Panik. Qin Fan agak bingung, "Apakah kamu tidak takut?" "Oh, mengapa saya harus takut? Saya hanya orang biasa, dan Anda adalah seorang pejuang. Saya tidak memprovokasi Anda. Jika Anda berani melakukan sesuatu padaku, apakah kamu tidak takut pemerintah China akan menghukummu? Bahkan jika kamu tidak takut, bukankah kamu takut menyakiti keluarga dan teman-temanmu?" Cheng Qiang tampak percaya diri dan tidak mengambil Qin Fan serius. Qin Fan tersenyum, "Anda ingin mengatakan bahwa pengemudi truk itu bunuh diri. Saya tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa Anda yang merancang kecelakaan itu, jadi saya tidak dapat membantu Anda. China, kamu berani menyalahgunakan kekuatan, bagaimana pejabat Huaxia bisa duduk diam? Kecuali kamu bisa menghentikan pesawat dan meriam itu." "Hehe." Cheng Qiang mengangkat kepalanya, meminum teh dalam cangkir dalam satu tegukan, dan berseru dengan puas, "Keren. Bagaimana kalau keluarga Cheng saya tidak mendapat masalah dengan Anda di masa depan?" Sikapnya sangat arogan. Qin Fan tanpa ekspresi, dan perlahan berjalan ke depan, niat membunuh di tubuhnya hampir terwujud. "Jika bukan karena jimat Gyoku, mereka pasti sudah lama mati. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Akan terjadi pada mereka yang berani menyentuh kerabatku." Ketika Fan mendekat, Cheng Qiang merasakan paksaan yang menakutkan mengalir ke wajahnya. Dia akhirnya tidak bisa tetap tenang lagi, berdiri dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu harus berpikir jernih. Anda tidak punya bukti. Jika Anda berani memindahkan saya, Anda akan menghancurkannya. Aturan yang ditentukan oleh praktisi dan dunia." Pada saat itu, bahkan jika pejabat Huaxia ingin memberikan penjelasan kepada dunia, mereka akan melakukannya. Jangan biarkan kamu pergi. Pada saat itu, keluarga Li akan menjadi yang pertama melompat keluar dan menggunakan pesawat terbang dan meriam untuk menghadapimu. Tapi aku tidak sabar untuk mencabik-cabikmu. Qin Fan mengabaikannya. Dia berdiri di depan Cheng Qiang, berbalik dan menggambar pola misterius dan rumit dalam kehampaan, yang sama dengan yang dia gambar terakhir kali di rumah Lu. Bloodline mengejar susunan jiwa. Setelah selesai, Qin Fan meraih lengan Cheng Qiang, mengeluarkan pedang darah, dan melemparkannya ke barisan jiwa yang mengejar garis keturunan. Wow! Dalam sekejap, seluruh formasi pengejaran jiwa garis keturunan tampak menjadi hidup, dengan warna darah yang aneh bersinar di udara. Saat itu, Cheng Qiang merasa barangnya yang paling berharga telah direnggut. Jangan salah paham, itu bukan perasaan kehilangan ratusan juta, tapi seperti pohon besar yang akarnya dipotong. "Apa yang kamu lakukan?" Cheng Qiang bertanya dengan ngeri. Qin Fan terus terang berkata, "Bloodline Chasing Soul Formation, aku akan membunuh 9 klanmu." Cheng Qiang juga memiliki sikap yang sama dengan Luan Hao ketika dia pertama kali mendengar susunan jiwa yang mengejar garis keturunan. Dia tidak mempercayainya. "Hehe, nak, jangan menakutiku. Aku memberitahumu, kamu tidak bisa membunuhku hari ini, dan kamu tidak bisa menyentuh siapapun di keluarga Chengku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon Li Nianqi pertama." Qin Fan sedikit mengernyit. Dari ekspresi Cheng Qiang, dia bisa menebak bahwa keluarga Cheng masih memiliki kartu. Namun, dengan Qin Shou mengawasi grup Nianqi, bahkan master seni bela diri biasa tidak ingin menyakiti kerabatnya. Namun, dia tidak berani membunuh Cheng Qiang sampai dia tahu apa yang ada di kartu Cheng Qiang. Setengah jam yang lalu, tepat ketika Li Nianqi baru saja kembali ke grup Nianqi,
Manajer umum yang bertanggung jawab untuk tinggal di grup Nianqi melaporkan, Tuan Wang dari keluarga Handong Wang sedang berkunjung. Mendengar bahwa itu adalah Tuan Wang, Li Nianqi tidak berani mengabaikan, dan buru-buru pergi ke ruang tamu untuk menerima Tuan Wang sendiri. Namun, ada seorang lelaki tua lain yang datang bersama Tuan Wang. Orang tua ini memiliki banyak latar belakang, bahkan Tuan Wang menghormatinya, dan dia sudah termasuk orang besar yang berdiri di puncak piramida. Tuan Wang tidak berani menyebutkan namanya, dia hanya menggunakan gelar kehormatan, Cheng Shuai. Li Nianqi, sebagai putri dari keluarga Li, sebuah keluarga super, secara alami telah mendengar tentang beberapa pejabat tinggi di Huaxia. Cheng Shuai ini adalah salah satu yang dia kenal. Segera, Li Nianqi memberi hormat dengan ketakutan di wajahnya. Li Nianqi melihat prosesnya, Pak Tua. Tuan Cheng melambaikan tangannya, dengan aura ketenangan dan wibawa di tubuhnya. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku di depan dari saya. Inilah aura yang hanya bisa dimiliki oleh orang besar yang benar-benar telah mengalami besi dan darah serta memiliki kekuatan hidup dan mati di tangannya. Nianqi, terakhir kali aku melihatmu, kamu hanya seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun, dan kamu sudah menjadi seorang ibu dalam sekejap mata. Aku datang ke sini kali ini untuk menjual wajah lamaku. Aku ingin menanyakan urusanmu. Li Nianqi memberi hormat dengan hormat, Tuan Cheng, tolong beritahu saya, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya untuk Tuan Cheng. Saya ingin Anda memanggil anak itu Qin Fan dan memintanya untuk membiarkan Jiang Bei pergi. Keluarga Cheng. Li Nianqi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya keluarga Jiang Bei Cheng yang bisa memindahkan lelaki tua Cheng ini. Namun, memikirkan nama belakang lelaki tua ini Cheng, Li Nianqi langsung bergidik. Tuan Cheng sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Li Nianqi, dan berkata dengan ringan, benar, saya berasal dari keluarga Cheng di Jiang Bei. Saya berjanji kepada kakak tertua saya saat itu bahwa saya akan melindungi seluruh keluarga Cheng seumur hidup saya. Saya belum memiliki kehidupan yang baik selama beberapa tahun. Kembalilah pada janji Anda, jika tidak, saya tidak akan memiliki wajah di Jiuquan untuk melihat kakak laki-laki yang memblokir peluru untuk saya. Dalam satu kalimat, sudah terungkap persahabatan antara lelaki tua Cheng ini dan keluarga Cheng di Jiang Bei, dan juga mengungkapkan kepada Li Nianqi tekadnya untuk melindungi keluarga Cheng. Jika Qin Fan menyakiti keluarga Cheng, saya khawatir lelaki tua itu akan marah. Li Nianqi membuat keputusan hampir secara instan, mungkin lelaki tua Cheng ini tidak akan menyentuhnya. Namun, jika Qin Fan melanggar larangan dengan seni bela diri, maka dia memiliki cukup alasan untuk membawa Qin Fan ke pengadilan. Li Nianqi dengan panik mengeluarkan ponselnya, dengan cemas menemukan nomor Qin Fan dan memutarnya, Xiao Fan, jangan pergi terlalu dini, jangan sentuh rumah Cheng. Jiang Bei, lobi. Cheng. Qin Fan diam-diam menatap Cheng Qiang yang arogan, lalu telepon berdering. Bu, ada apa? Qin Fan tersenyum. Suara cemas dan khawatir Li Nianqi datang dari telepon, Xiao Fan, jangan sentuh keluarga Cheng, jangan lakukan itu, segera kembali. Qin Fan berkata tanpa ekspresi, mengapa? Jangan banyak bertanya. Pokoknya, kamu tidak boleh menyentuh keluarga Cheng. Kami tidak bisa memprovokasi kamu. Oke, aku mengerti, kata Qin Fan ringan, dan menutup telepon. Melihat wajah Qin Fan, Cheng Qiang mengerti bahwa kartu trufnya telah berperan. Bagaimana, nak? Apakah Li Nianqi menelepon? Qin Fan memandangnya dan diam-diam menebak apa kartu keluarga Cheng itu. Yang pasti bukan praktisi, karena kalau praktisi, yang pertama harus mencari dirinya sendiri, bukan ibunya. Maka kartu hall keluarga Cheng sudah bisa ditebak, orang yang bisa membuat ibuku begitu takut pastilah orang yang hebat di dunia sekuler. Melihat Qin Fan berdiri di sana, diam, Cheng Qiang bahkan lebih sombong lagi. Haha, ada apa nak, apakah kamu takut? Bahkan jika aku memberitahumu dengan jelas bahwa aku mengirim seseorang untuk melakukan hal itu, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Kamu tidak punya bukti, beraninya kamu menyentuh saya. Kartu truf keluarga Cheng saya akan mencabik. Cabik Anda dan grup Nianqi. Kepalanya, matanya kilatan cahaya melintas di matanya,
dan dengan jentikan jarinya, kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam susunan jiwa yang mengejar garis keturunan. Ledakan. Formasi besar mulai beroperasi. Segera setelah ada getaran di ruang angkasa, kekuatan reguler yang tak terhitung jumlahnya meluas ke kehampaan bersama dengan barisan pengejar jiwa garis keturunan, mencari inang dari garis keturunan. Adegan di udara mulai muncul. Di sebuah taman, seorang wanita boros memimpin beberapa pengawal berjalan-jalan dengan para husky. Kalian, rawat anjing itu dengan hati-hati, jangan biarkan anjingku terluka. Tiba-tiba, RH kehilangan kendali dan bergegas ke seorang gadis kecil yang sedang mengendarai skuter di sebelahnya, melemparkan gadis kecil itu ke tanah. Gadis itu menangis, dan ayah gadis itu bergegas mendekat, dengan marah mengusir RH. Wanita itu sangat marah ketika dia melihat ini, dan berteriak dengan suara tipis, "Apa yang kamu lakukan? Kamu mampu membayar untuk menghancurkan anjingku?" Pria itu berkata dengan marah, "Mengapa kamu tidak mengikat anjing itu? Ketika kamu mengajak jalan-jalan anjing, itu membuat anak-anak ketakutan. Kamu pantas mendapatkannya karena menakutinya sampai mati. Kamu pantas mendapatkannya. Apakah kamu tahu berapa harga anjingku? Jika itu menyakiti anjingku, tidak cukup untuk menjual putrimu. Beraninya kamu memarahiku. Apakah kamu tahu siapa aku? Ibuku berasal dari keluarga Cheng di Jiangbei. Apa yang kalian lakukan? Pukul aku." Beberapa pengawal segera melangkah maju dan memukul kepala dan wajah pria itu di depan anak perempuannya. Gadis itu berlutut di tanah dan berteriak ngeri, "Tolong, jangan pukul ayahku." Orang-orang yang lewat yang ingin menghentikannya, ketika mereka mendengar keluarga Jiangbei Cheng, tiba-tiba tampak kaget dan hanya bisa mengepalkan tangan mereka. Tinju berani marah tapi tidak berani berbicara. Keluarga Cheng, mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti. Tak tersentuh. Aku akan memberimu biaya pengobatan. Wanita itu mengambil segenggam uang kertas merah terang dari tasnya, melemparkannya ke pria itu, dan meludah. Pria itu dipukuli sampai berdarah, terbaring di tanah sekarat, matanya putus asa, dia hanya bisa berteriak dalam hati, "Tuhan, jika kamu memiliki mata, kamu dapat membunuh kanker keluarga Cheng." Itu sepertinya dia telah mendengarnya. Ketika dia memanggil, wanita itu tiba-tiba berteriak, seluruh tubuhnya terbakar, dan dia jatuh ke tanah dan berguling, tetapi dia tidak bisa memadamkan api di tubuhnya. Semenit kemudian, wanita itu langsung dibakar menjadi abu. Orang-orang yang lewat berlutut dan menyembah Tuhan, langit telah terwujud, surga telah terwujud. Keluarga Cheng akhirnya mendapatkan balasan kejahatan mereka. Di aula, Cheng Qiang melihat pemandangan dalam gambar dengan ngeri, "Tidak, ini tidak sungguh. Ini penutup matamu." Qin Fan mengabaikannya, dan layar berubah lagi. Seorang pria muda keluar dari kantor dan meninju dan menendang seorang pengantar barang. "Bukankah diantar setengah jam lagi? Sekarang sudah 31, dan sudah terlambat 1 menit penuh." Anak laki-laki yang dibawa pulang dipukuli dan jatuh ke tanah, mengepalkan tinjunya dan ingin melawan, tetapi memikirkan istri dan anak-anaknya di rumah, dia hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf, meninggalkan air mata penghinaan. Jika bukan karena kepedulian di hati, siapa yang tidak ingin menjalani kehidupan yang apik? Tepat ketika pria itu sudah cukup dipukuli, lelah, dan kembali ke kantor, nyala api keluar dari tubuhnya, yang dengan cepat terbakar menjadi abu. Di aula, Cheng Qiang berteriak ngeri, "Itu putra saudara laki-laki ketiga saya." Tidak mungkin, itu tidak benar." Layar berubah lagi. Seorang wanita sedang menyiarkan langsung ke ponselnya, dan penonton di ruang siaran langsung mengutuk. "Kakak Diao-chan ada di pinggang, saya membeli kosmetik Anda sebagai jangkar, pacar saya hampir putus dengan saya, dan membeli produk palsu untuk membunuh buku registrasi rumah tangga. Pria paling tampan di alam semesta, jangkar, kembali dan lihat apakah keluargamu masih ada, menjual produk palsu dan melahirkan anak laki-laki tidak berguna." Melihat semua pelecehan itu, pembawa berita itu marah, buru-buru mematikan siaran langsung disiarkan, dan kemudian berteriak pada tim di belakangnya, "Kalian, apakah mereka semua sudah mati? Kami tidak akan mengusir orang-orang ini.
Jual produk palsu, bisakah kamu membeli produk asli? Tiba-tiba, wanita itu api menyembur keluar dari hati tuan rumah. Kemudian berubah menjadi abu di bawah tatapan ngeri para karyawan. Di aula, Cheng Qiang berteriak lagi dengan ngeri, "Ini putri sepupuku." Tidak, itu tidak benar. Layar berubah lagi. Di kamar hotel, di tempat tidur putih besar, mata seorang gadis merah dan bengkak karena menangis, meringkuk di sudut tempat tidur dengan selimut di lengannya. Seorang pria di sebelahnya sedang menarik celananya. "Jangan khawatir, aku tidak memiliki 100 atau 80 wanita sepertimu. Ikuti aku, tuan muda, dan tidak ada seorang pun di Jiangbei yang berani mengganggumu di masa depan." Gadis itu menangis lebih keras, "Kamu pembohong, bajingan. Kamu bilang kamu sangat menyukaiku. Hehe, kamu juga percaya ini?" Tiba-tiba, bola api keluar dari pria itu, dan gadis itu ketakutan. Matanya berubah menjadi abu. Layar terus berubah, dengan pria dan wanita, tua dan muda. Di aula, wajah Cheng Qiang menjadi semakin jelek dan ketakutan. Karena beberapa orang di foto itu bahkan tidak asing lagi dengannya. Baru setelah putranya Cheng Xinyu menjadi abu di depannya, Cheng Qiang meraung ngeri, "Berhenti, berhenti. Apakah kamu gila? Jika kamu melakukan ini, kamu akan membunuh kerabat dan temanmu." Qin Fan memandangnya, dan tiba-tiba menunjukkan cibiran aneh, "Apakah menurut Anda mereka memiliki bukti? Saya akan menghukum Anda 9 klan hari ini, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Atas dia. Gosok gosok gosok. Cheng Qiang mundur beberapa langkah dan merosot di kursi. Tidak ada yang bisa menemukan bukti. Bagaimana manusia bisa menemukan bukti untuk metode yang hampir seperti hantu ini? Tidak ada bukti yang dapat ditemukan, bahkan jika lelaki tua Cheng ingin membalaskan dendam keluarga Cheng, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, gambar membeku. Wajah Cheng Qiang sendiri muncul di udara. Kemudian, pembuluh darahnya mulai terbakar, dan rasa sakit yang hebat membuatnya berguling-guling di tanah tanpa henti. "Qin Fan, jika kamu menghancurkan keluarga Chengku hari ini, seseorang pasti akan membalaskan dendam kita. Aku menunggumu di neraka." Ah! Raungan itu menghilang, dan tubuh Cheng Qiang berubah menjadi abu. Formasi pengejaran jiwa garis keturunan di udara juga berubah menjadi abu. Qin Fan tanpa ekspresi, seperti dewa yang memandang rendah orang biasa, "Kamu tidak takut, maka aku akan membunuhmu sampai ketakutan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh keluargaku di masa depan. Lindungi orang yang dicintai dan teman." Hanya dengan memberitahu semua orang harga pemindahan keluarganya, musuh dapat dihalangi. Dan dia juga siap menghadapi resiko menghancurkan keluarga Cheng. Kali ini ada keributan besar, seluruh negeri pasti mendidih, kali ini pejabat pasti tidak akan duduk diam. Setelah meninggalkan rumah Cheng, Qin Fan segera bergegas kembali ke grup Nianqi, bersiap menghadapi badai berikutnya. Grup Nianqi, ruang tamu. Li Nianqi secara pribadi membawakan teh untuk Tuan Cheng dan Tuan Wang, "Kalian berdua tolong gunakan. Saya sudah menelepon Xiao Fan, dan dia akan segera kembali." "Oke." Tuan Cheng mengangguk, sangat puas dengan sikap Li Nianqi. Namun, Tuan Wang di samping agak malu. Ketika Tuan Cheng mendekatinya dan memintanya untuk memperkenalkannya, Wang Xicheng masih terlena, mengira bos lamanya masih mengingatnya. Namun, baru sekarang dia mengerti bahwa Tuan Cheng datang ke sini untuk memaksa Li Nianqi dan memaksanya menahan Qin Fan. Siapakah Qin Fan? Menurut kesan Tuan Wang, dialah yang berani membuat lubang di langit. Jika Qin Fan tahu bahwa Tuan Cheng direkomendasikan olehnya, dia tidak akan berani memikirkan konsekuensinya. Wang Xicheng tiba-tiba ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia benar-benar ingin berbalik dan pergi, tetapi dia takut menyinggung Tuan Cheng. Tapi tetap di sini, jika Qin Fan kembali nanti, bagaimana dia akan menghadapi dirinya sendiri? Saat Wang Xicheng berada dalam dilema, ponsel Tuan Cheng berdering. "Nah, katakan padaku." Suara Tuan Tua Cheng terdengar agung. Kemudian, wajahnya menjadi semakin suram. Li Nianqi di sebelahnya melihat pemandangan ini, dan hatinya tenggelam. Akhirnya, Tuan Cheng menutup telepon dengan tangan gemetar.
Dia memandang Lin Yanqi dengan ekspresi muram dan menakutkan. Oke, Lin Yanqi, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Siapa yang baik? Tuan Cheng meraung dua kata terakhir. Lin Yanqi buru-buru bangun, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Cheng tua, ada apa denganmu? Aku baru saja menelepon Xiao Fan untuk memintanya kembali, dan kamu mendengarkan. Dia memusnahkan seluruh keluarga Cheng. Tidak, masih ada lagi. Lin Yanqi menjadi pucat karena terkejut. Tidak. Mungkin. Sudah berapa lama? Butuh waktu bahkan untuk membunuh orang. Jika dia metode apa yang digunakan, tetapi karena dia adalah seorang seniman bela diri, dia tidak dapat diadili oleh orang biasa. Lin Yanqi, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, karena dia berani menyerang keluarga Cheng, jangan-jangan salahkan orang tua karena menindas yang lebih mudah. Setelah berbicara, Tuan Cheng berdiri, berbalik dan pergi. Tuan Cheng, izinkan saya menelepon dan bertanya kepada Xiao Fan, mungkin ada kesalahpahaman. Sebenarnya, jika Tuan Cheng bukan anak angkat dari Patriark Cheng, bahkan dia tidak akan bisa lepas dari garis keturunan yang mengejar jiwa. Wajah Lin Yanqi memucat saat dia melihat Tuan Cheng pergi dengan gusar. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Qin Fan. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, datanglah ke grup Yanqi untuk segera menemukan saya. Di rel berkecepatan tinggi, Qin Fan menutup telepon dengan masam senyum di wajahnya, dan pada saat yang sama cahaya dingin muncul di matanya lagi. Aku mengetahuinya begitu cepat. Tampaknya kartu hall keluarga Cheng benar-benar kuat. Kemudian, dia menggosok dahinya, bagaimana aku harus menghadapi kemarahan ibuku sebentar lagi. Beberapa jam kemudian, Qin Fan datang ke Yanqi kelompok. Su Qing menangkapnya langsung di gerbang dengan wajah serius. Xiao Fan, kamu telah menyebabkan bencana kali ini. Saudari Su Qing, siapa yang datang untuk mencari ibuku? Aku tidak tahu identitas orang itu raja. Orang tua itu membawanya ke sini secara pribadi, dan bahkan orang tua Wang sangat menghormati orang itu. Wang Xicheng. Qin Fan sedikit mengernyit, satu-satunya orang yang bisa membuat Wang Xicheng hormat mungkin adalah dari ibu kota. Tidak heran ibuku akan sangat marah. Segera, Su Qing membawa Qin Fan ke kantor Lin Yanqi. Lin Yanqi sedang memilah-milah dokumen. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, masuk. Ketua, Xiao Fan sudah kembali. Su Qing berdiri di depan pintu, berbisik dengan gugup. Qin Fan berdiri tegak, dengan kepala menunduk dan tangannya di saku celananya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lin Yanqi memelototi Qin Fan dengan ganas, dan mengutuk dengan marah, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku telah meminta seseorang mengajukan paspor untukmu. Kamu ambil barang-barang ini dan segera tinggalkan negara ini. Qin Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, ditanya dengan heran, pergi ke luar negeri. Hehe, bukan. Bukankah itu hanya keluarga Cheng? Itu membuatmu takut. Lin Yanqi dengan marah mengambil dokumen di atas meja dan menghancurkannya di kaki Qin Fan di masa lalu. Apakah Anda tahu siapa di belakang keluarga Cheng? Saya secara khusus menelepon untuk memperingatkan Anda, mengapa Anda masih bersikeras untuk pergi sendiri? Kali ini Anda telah menyebabkan bencana besar. Ambil barang-barang Anda dan cepat pergi, saya khawatir sudah terlambat saya tidak bisa pergi lagi. Qin Fan mengambil buku itu di tanah, mengetahui bahwa ibunya masih mencintainya, jika tidak buku itu seharusnya mengenai wajahnya. Aku juga penasaran siapa di belakang keluarga Cheng. Tidak banyak orang yang bisa membuat Wang Xicheng hormat. Lin Yanqi menatapnya dan menghela nafas, sudah kubilang kamu bahkan tidak mengenal satu sama lain, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa itu benar. Seorang pria besar berdiri di piramida. Petik 2 tanda seru. Qin Fan berkata dengan senyum main-main, kalau begitu aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia harus mematuhi hukum Tiongkok dalam segala hal yang dia lakukan. Tidak. Selama saya mematuhi hukum, dia tidak akan menyentuh saya. Qin Fan langsung duduk di kursi, menyesap gelas air di atas meja, karena dengan cara ini, kamu tidak punya khawatir sama sekali, karena saya juga orang baik yang mematuhi hukum. Su Qing di sebelahnya tidak bisa menahan diri, dan langsung tertawa.
Li Nianqi memelototinya, jangan membuatku miskin, uang di kartu ini cukup untukmu untuk hidup nyaman di luar negeri, pergi. Qin Fan mengambil kartu bank, terkekeh dan berkata, aku serius. Selama karena mereka dapat membuktikan bahwa saya melakukan apa yang terjadi pada keluarga Cheng, jadi saya akan membiarkan mereka menanganinya. Tapi jika mereka tidak dapat menemukan bukti. Hehe. Qin Fan tidak melanjutkan. Li Nianqi berdiri dengan marah, mendekat dan meraih lengan Qin Fan dan berjalan keluar. Ini baru beberapa jam, dan video di internet menjadi gila. Kalangan kelas atas membicarakan kematian misterius keluarga Cheng di Jiangbei. Sekarang semua orang dalam bahaya. Dirahasiakan turun, tapi kali ini masalahnya jelas di luar jangkauan. Bahkan jika lelaki tua dari keluarga Cheng tidak mengambil tindakan, atasan pasti akan menggunakan Anda untuk menjelaskan kepada semua orang. Tepat setelah Li Nianqi selesai berbicara, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Titik. Dia terkejut, dan bergegas untuk menjawab telepon, saya Li Nianqi. Ketua sedang tidak sehat, ada seorang pendeta di bawah sini yang berkelahi dengan seseorang. Wanita meja depan berteriak dengan cemas di telepon. Begitu. Setelah menutup telepon, Li Nianqi memelototi Qin Fan dan berteriak dengan cemas, orang yang bisa bertarung dengan Tuan Qin tidak boleh orang biasa. Cepatlah, sudah sangat terlambat. Kata Qin Fan sambil tersenyum. Karena sudah ada orang dari atas, apakah menurutmu aku harus pergi? Bagaimana kalau menemui mereka dan melihat apa yang akan mereka lakukan padaku? Li Nianqi duduk di kursi dengan sedih, menatap Qin Fan, tidak bisa tidak menahan air mata, anakmu, mengapa kamu tidak patuh? Jika sesuatu terjadi padamu, apa gunanya tinggal bersama ayahmu? Di Tiongkok, anak-anak adalah masa depan dan harapan orang tua, tidak terkecuali Li Nianqi. Qin Fan menyingkirkan senyum sembrono di wajahnya, berjalan mendekat dan meraih tangan ibunya, arus hangat perlahan memasuki tubuh Li Nianqi. Jangan khawatir, Bu, aku akan baik-baik saja. Kamu belum pernah melihat kemampuan putramu. Lobi kantor pusat grup Nianqi. Sekelompok karyawan bersembunyi dari kejauhan, menyaksikan seorang pendeta Tao tua berjabat tangan dengan dua pria paruh baya dengan ramah. Ya, itu adalah jabat tangan yang ramah. Pendeta Tao tua itu bergulat dengan dua pria paruh baya berjas tang hitam, satu di masing-masing tangan. Bahkan selama kompetisi kekuatan internal yang paling berbahaya, pendeta Tao tua itu tidak pernah lupa untuk menyipitkan mata ke langit pada sudut 45 derajat, menjaga dirinya dalam posisi paling megah. Di pintu, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri, menatap situasi pertempuran dengan wajah serius. Li Nianqi memimpin Qin Fan keluar dari lift, dan segera berteriak, pendeta Tao, tolong berbelas kasih. Melihat Qin Fan muncul, Tao tua itu merasa sedikit cemas. Dia telah bertarung dengan keduanya untuk sementara waktu, karena dia tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya di sini, jadi pada akhirnya itu berkembang menjadi kompetisi energi sejati. Pendeta Tao tua ingin pamer di depan Qin Fan, jika dia tidak bisa memenangkan pertempuran untuk waktu yang lama, dia khawatir dia akan kehilangan poin di hati Qin Fan. Lagi pula, ada begitu banyak anjing yang menjilati sekarang, dan introversinya serius, dia ingin mencegah orang lain mengingini posisinya sebagai murid besar kapan saja dan di mana saja. Segera, pendeta Tao tua itu meledak dengan seluruh kinya, dan tekanan pada kedua pria paruh baya itu segera meningkat. Mereka tidak mengerti mengapa lawan mereka tiba-tiba menjadi mudah tersinggung seperti darah ayam. Namun, bos keduanya juga menonton, dan mereka berdua bertarung bersama, jika kalah, di mana wajah lama mereka. Oleh karena itu, keduanya juga mencoba yang terbaik untuk mengerahkan energi sejati mereka, dan pergi berbelanja dengan pendeta Tao tua itu. Ini adalah perilaku paling berbahaya bagi para pejuang untuk bersaing demi energi sejati. Jika satu pihak memiliki peluang mutlak untuk menang, mereka umumnya tidak akan terlibat dalam kompetisi energi sejati. Demi penampilan, ketiganya melakukan yang terbaik tanpa syarat. Jika ini terus berlanjut, salah satu dari mereka akan terluka parah, atau bahkan keduanya akan menderita. Meskipun Li Nianqi tidak memahami bahayanya, dia tahu bahwa mereka bertiga berjabat tangan, dan dia tidak ingin salah satu dari mereka terluka. 3. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan, tolong berbelas kasih.
Ketiga pendeta Tao tua itu mengeluh di dalam hati mereka. Pada saat ini, siapapun yang mengaku lebih dulu akan paling terluka. Kecuali jika ketiga orang itu melepaskannya pada saat yang sama, atau ada kekuatan eksternal yang kuat yang dapat menghalangi kejutan energi sejati ketiga orang itu dan memisahkan mereka dengan kekuatan kasar. Tetapi kedua kondisi ini terlalu keras. Pada saat ini, Qin Fan berjalan perlahan ke depan, dan dengan santai mengangkat tangan ketiganya yang tergenggam erat. Ini seperti memisahkan tiga anak yang lucu. Kedua pria parubaya itu mundur 2 langkah, menatap Qin Fan dengan kaget, dan memasang postur defensif pada saat yang bersamaan. Mata Tao tua itu bersinar terang, wajahnya penuh kegembiraan, dan diam-diam dia kagum di dalam hatinya, kekuatan guru benar-benar tak terduga. Ini adalah lelaki tua yang berdiri di pintu berjalan menuju Lin Yanqi, dan ketika dia melewati Qin Fan, dia menatapnya tajam, seolah-olah dia sangat tidak puas dengannya. Gadis keempat, apakah kamu masih ingat aku? Pria tua itu menunjukkan senyum langka di wajahnya. Lin Yanqi terkejut, dia adalah anak tertua keempat di keluarga Li, dan sangat sedikit orang yang bisa menamainya. Kamu, Yuan Hong tua, tampan. Suara Lin Yanqi sangat rendah untuk 2 kata terakhir, karena takut menakut-nakuti karyawan di sekitarnya. Hong Sanhe mengangguk, sudah puluhan tahun, saya tidak berharap Anda mengingat saya sebagai orang tua. Lin Yanqi dengan hormat memberi hormat, seperti anak kecil di depan Tuan Hong, setiap orang Tionghoa harus berterima kasih kepada Tuan Hong, jadi apa yang harus saya lakukan? Berani lupa. Saya tidak tahu apakah Tuan Hong datang sendiri, jadi ada apa? Ketika lelaki tua di depannya mengakui identitasnya, hati Lin Yanqi penuh dengan kekacauan. Ini adalah sosok yang lebih tinggi dari Tuan Cheng, dia bahkan berpartisipasi dalam perumusan banyak kebijakan nasional, ini adalah beberapa orang teratas di piramida. Dalam hal senioritas saja, dia lebih tua dari kepala negara. Bahkan penguasa suatu negara harus dengan hormat memanggilnya Old Hong. Sudah berakhir, aku tidak menyangka akan mengingatkan Tuan Hong untuk datang ke sini secara langsung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Yanqi, seorang wanita yang kuat, merasa bingung dan panik saat ini. Hong Sanhe menyingkirkan senyum di wajahnya, dan memasang tampang lugas, si gadis, kamu menanyakan pertanyaan itu dengan sadar. Wajahnya menjadi serius, aku datang ke sini untuk urusan keluarga Cheng. Tentu saja aku mengenalmu adalah untuk urusan keluarga Cheng, tapi aku tidak akan membiarkanmu menangkap putraku. Lin Yanqi tertawa dan berkata, Tuan Hong bercanda, apa hubungan urusan keluarga Cheng dengan kita? Karena Xiao Fan mengatakan bahwa mereka tidak punya bukti, maka Li Yanqi hanya mempermainkan mereka. Hong Sanhe menyipitkan matanya sedikit, apakah Anda mempermainkan saya? Tuan Hong, Anda bersalah kepada saya. Saya, Lin Yanqi, adalah seorang pengusaha yang serius, dan saya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lin Yanqi sumpah serapah. Qin Fan melihatnya dan ingin tertawa. Dalam kesannya, Lin Yanqi selalu menjadi citra wanita yang kuat dan kuat. Dia belum pernah melihat penampilan tak tahu malu seperti ini seperti wanita kecil. Diperkirakan lelaki tua itu akan tanya terus. Ngomong-ngomong, ada juga 3 keterampilan khusus wanita, menangis, membuat onar, dan gantung diri. Meskipun Qin Fan sangat ingin melihat adegan kematian ibunya, dia benar-benar tidak tahan. Urusan keluarga Cheng dilakukan oleh saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan ibu saya. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, tanyakan saja kepada saya. Qin Fan menatap Hong Sanhe dengan mata tenang. Bocah bau, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Lin Yanqi berubah seketika, berharap dia bisa naik dan meraih telinga Qin Fan dan memutarnya bolak-balik. Hehe, Tuan Hong, anak-anak suka pamer, jadi jangan menganggap omong kosongmu serius. Tidak, saya serius. Hong Sanhe memfitnah di dalam hatinya, wajahnya tetap tenang, dan dia menatap Lin Yanqi dengan mata terbakar. Gadis keempat, saya ingin berbicara dengan Qin Fan sendirian. Lin Yanqi ingin menolak pada awalnya, tetapi tertangkap oleh tatapan Hong Sanhe tatapan berbulu. Ditambah dengan pengakuan Qin Fan, dia tidak punya pilihan selain menerima takdirnya. Tuan Hong, silakan. Hong Sanhe mengangguk,
berbalik dan berjalan di depan Qin Fan, ekspresinya langsung terkulai, dan dia berkata dengan dingin, ikut aku. Oke. Qin Fan berbalik menghadap khawatir Lin Yanqi dan Su Qing berkedip, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan kembali segera setelah aku pergi. Iya. Lin Yanqi mengangguk, dan ketika Qin Fan berbalik, dia mulai menghapus air mata secara diam-diam. Tuan Daois, kali ini kamu harus menyelamatkan Xiao Fan. Jika kamu tidak bisa, bawa dia pergi dari Huaxia. Lin Yanqi memohon. Bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi? Pria tua itu mengeluh di dalam hatinya, tetapi wajahnya memiliki ekspresi lembut, dan dia menghiburnya, kecuali, jangan khawatir, Tuan Muda Qin akan baik-baik saja. Angin sudah sedikit menggigit, dan sepertinya menandakan datangnya hawa dingin yang parah. Tubuh tua Hong Sanhe tinggi dan kekar, seperti gunung yang menjulang tinggi, meskipun sudah mati, tetapi masih tinggi dan tinggi. Qin Fan menatapnya dengan tenang, dan dia bisa merasakan kesombongan dan pikiran tersembunyi dari lelaki tua ini. Meskipun lelaki tua ini hanyalah orang biasa, ada sedikit rasa kebenaran yang menyertai gerakannya. Nak, apakah kamu tahu seberapa buruk yang kamu lakukan kali ini berdampak buruk pada masyarakat? Hong Sanhe bertanya begitu dia membuka mulutnya.